Selamat datang di Grow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Kema pertemuan. Halo Cece Fani. Halo Cece Alif. Halo adik-adik, kita bersyukur kita dapat beribadah lagi di Grow Sunday School GKY Kebun Jeruk. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah hari ini kami akan memulai sekolah minggu. Tuhan berkati agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Cece, hari ini kalian merasa senang nggak? Senang dong Cece Alif. Senang dong Cece Olip. Cece Olip senang nggak? Senang dong, Cece. Adik-adik di rumah senang juga kan? Yuk adik-adik kita mau nyanyiin lagu di sini senang, di sana senang. Sambil bagi berdiri, ikuti gerakannya dengan semangat. Haleluya,
selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Los Rere sangat sungguh bersyukur karena kita bisa sama-sama beribadah kembali di Glow Sunday School GKI Kebun Jeruk. Tuhan memberkati kita selalu ya kids. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap nih? Angkat tangan yuk. Aha, Los Rere udah siap untuk memberitakan firman kepada kalian. Kita sama-sama siapin hati yuk. Kita berdoa dulu. Let's pray together kids. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan boleh pimpin kami dalam memuji nama Tuhan. Dan kami bersyukur kami juga boleh beribadah hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik, dengan dalam, dan dengan sungguh. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, siapa di sini yang sangat senang untuk bantuin mama masak di dapur atau di rumah? Los Rere senang banget kalau misalnya mama Los Rere bikin kue di rumah. Tapi kids, kalau mama-mama kita lagi bikin kue, biasanya ada langkah-langkah yang harus diikutin. Misalnya, bisa jadi telur itu nggak dimasukin di awal. Bisa jadi telur itu dimasukin di tengah-tengah. Bisa jadi mentega yang cair itu nggak dimasukin lebih dahulu. Bisa jadi dimasukinnya pas sudah terakhir. Jadi tiap kue itu beda-beda ya. Dan kenapa kita harus ikutin langkah-langkah itu? Supaya kuenya nggak bantet. Jadi kuenya bisa ngembang dan kita bisa makan dengan enak kids. Semuanya ada instruksinya. Karena semuanya ada instruksinya, Los Rere hari ini mau tantangin kids yang ada di rumah untuk bisa nyusun instruksi dalam membuat telur goreng. Udah siap semuanya? Los Rere tunjukin instruksi yang masih ngacak ini ya. Kids boleh susun. Los Rere kasih waktu untuk kids yang ada di rumah. Ini dia. Yuk diperhatiin baik-baik. Dilihat. Ayo udah diurutin belum? Nomor berapa nih? Nomor berapa? Ayo. Oke. Nomor berapa kids yang pertama? Jawabannya nomor 7 duluan. Nomor 7, lalu nomor 4, nomor 2, nomor 1, nomor 6, nomor 5, dan nomor 3. Ada yang bener gak? Tepuk tangan yuk. Setelah instruksinya benar, barulah kita bisa makan telur gorengan dengan lahap ya kids. Ngomongin soal instruksi ataupun urutan langkah-langkah untuk kita melakukan sesuatu, ingat nggak? Allah kita juga Allah yang memberikan instruksi secara terperinci. Dia kasih detail urutannya 1, 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Tuhan Allah kita itu nggak cuma kasih perintah terus ya udah cuek-cuek gitu. Enggak kids. Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang memberikan perintah dan juga kasih tahu bagaimana caranya supaya perintah itu bisa dilaksanakan. Seperti halnya ketika Allah mau umat Israel membangun kemah suci ya. Allah kasih perintah, terus Allah kasih tahu bahan apa aja, gimana caranya supaya bahan itu bisa terkumpul. Dan Tuhan Allah juga nuntun supaya orang-orang itu mau memberikan barang-barang tersebut. Kids, Los Rere juga mau tanya nih, kira-kira ya kids, kalau misalnya kita mau membangun kemah suci atau membangun gedung deh saat ini, apa aja sih yang kita butuhkan? Tadi Los Rere udah sempat sebutin sih. Kita butuh bahannya ya. Kita juga butuh lahan, tempat tanahnya di mana. Lalu gak lupa kita butuh orang yang ngerjainnya, tukang-tukangnya. Kita butuh sekali itu semua. Dan sewaktu Tuhan Allah kasih perintah bangsa Israel untuk membangun kemah suci, Allah pun kasih kepada umat ini orang-orang yang bisa membangunnya. Allah kasih orang-orang dengan keahlian. Allah kasih kemampuan buat orang-orang itu. Jadi kemah suci itu bisa jadi di dalamnya ditambah perabotan-perabotannya. Apa itu perabotan Los Rere?
Itu loh adik-adik, kalau kita ada di rumah, kita kan lihat ada kursi, ada meja, ada apa lagi ya? Ada lemari, ada jendela, ada apa lagi? Ada lampu, ada jam. Itu semua namanya perabotan yang akan memenuhi rumah kita. Di kemah suci pun kita membutuhkan perabotan. Supaya apa? Supaya ibadah itu bisa dilakukan. Nah, ngomongin soal kemah suci yang lagi mau dibangun ya kids, Allah kan tadi dikatakan akan memberikan orang-orang yang ahli untuk bisa membangunnya kan. Di dalam Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 ada seorang yang bernama Bezaleel yang dipimpin oleh Allah yang akan memimpin. Dan juga Bezaleel ini akan ditemani oleh Aholiab. Jadi Tuhan kasih kepada mereka berdua itu kemampuan untuk bisa mengerjakan segala pekerjaan dan pembangunan kemah suci ini. Ingat ya, namanya ada Bezaleel dan juga Aholiab kids. Hari ini kita juga akan melihat bagaimana kemah suci itu ada di dalamnya, yaitu ada tabut, ada meja roti sajian, ada kandil, ada mezbah ukupan. Dan di dalam hal-hal inilah kita akan melihat bagaimana Allah menuntun umatnya untuk bisa melakukan, untuk bisa mengerjakan segala perabotan yang dibutuhkan untuk ibadat yang terjadi di sana. Wah kids, Allah kita tuh baik banget ya. Dia nggak cuma kasih perintah, tapi juga kasih tahu gimana supaya perintah itu bisa dijalankan. Dia kasih pertolongan dari awal sampai akhir. Dia kirimin orang-orang, dia cukupin semua bahannya. Wih, keren banget ya Allah kita. Kids, di dalam Keluaran 36 ayat 8, 9, 14 dan 19 di sana dikatakan tentang tukang-tukang yang akan membuat kemah suci. Nanti ada benang yang dipintal, ada kain ungu tua, ungu muda, kirmizi, lalu nanti akan ada kerup dan juga ada kayu-kayu yang udah diukur berhasta-hasta lebarnya. Nah, semuanya ini hanya untuk perabotan yang Allah udah omongin bisa dilakuin, bisa dipenuhi kids. Oh iya kids, Allah juga menginginkan perabotan-perabotan ini bisa dibuat dengan baik oleh para tukang itu, menjadi satu peralatan yang bisa menunjukkan kehadiran Allah dan siapa Allah. Tahu gak sih kids, semua perabotan itu tuh harus dilapisi oleh emas. Kira-kira berapa berat dari emas yang dibutuhkan ya? Ada tabut yang mau dibuat, itu juga harus ada emasnya jadi lapisan. Lalu pakai kayu juga, jadi ukurannya lumayan besar di atas tabut itu. Belum lagi ada perabotan yang lain, ada meja yang khusus, ada meja roti sajian itu yang dibuat dari kayu penaga dan dilapisi emas. Dan ini semua adalah perintah daripada Allah kepada Musa untuk bisa membingkai meja itu dengan emas di sekitarannya. Allah juga nyuruh supaya mereka bisa membuat benda-benda lainnya di sekitar meja itu, ya, entah itu kendi, entah itu cawan, piala, dan itu semua dilapisi oleh emas murni. Ada juga namanya kandil kids. Jadi semuanya itu adalah perabotan khusus untuk yang akan dibuat nantinya akan ditaruh di kemah pertemuan, dimana nanti terjadi ritual ibadah di sana kids. Jadi tadi kita udah omongin ya, semua perabotan itu harus dilapisi oleh emas. Kira-kira berapa beratnya? Tadi lo serere kasih tahu beratnya ada 34 kg emas. Berat banget kids. Kalau misalnya kita punya emas seberat itu saat ini, lo serere yakin kita udah jadi orang kaya kids. Karena mahal banget. Kilo, bukan lagi gram. Wow, bisa kaya ya kids. Pasti kids juga seneng deh. Nah kids yang dikasih Tuhan,
Allah menyuruh Musa juga untuk membangun mezbah yang spesial, yaitu mezbah ukupan. Buat apa ya? Di sana akan ada bisa dibakar dan juga ada aroma yang keluar nantinya. Jadi itu sebagai tempatnya. Lalu mezbah ini juga harus dibuat dari kayu penaga dan dilapisi oleh emas. Wah kids, Tuhan Allah kita kasih instruksi semuanya secara terperinci untuk setiap bagian. Allah punya tujuan ketika Allah kasih rincian ini, peraturan ini, perintah ini. Di dalam Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Kids, Allah ingin berdiam di tengah umatnya, yaitu dengan adanya kemah suci menunjukkan kepada kita, kepada umat Israel kala itu, bahwa Allah itu berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan Allah menyediakan cara supaya dia bisa disembah. Pada akhirnya 3000 tahun kemudian Allah mengutus putranya untuk bisa datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk berdiam di tengah-tengah umat yang dikasihinya. Kemah suci ini menunjukkan bahwa Yesus juga akan datang nantinya. Ya, kemah suci kan ada di tengah-tengah yang mau menunjukkan tentang kehadiran Allah ya. Yesus juga datang ke tengah-tengah kita untuk menunjukkan dia ada. Kids, ketika Yesus datang itu menunjukkan janji Allah terpenuhi. Yesus menjadi korban sempurna untuk bisa menghapus segala dosa kita sehingga kita bisa mengalami kehidupan kekal. Wah, baik banget ya Allah kita, sangat memperhatikan kita. Dia merancangkan segala sesuatu dengan detail dan dia juga melakukannya. Kids, kita harusnya terpukau ya dengan Allah yang demikian. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu detail dan terperinci. Karena itu kids, yuk kita mau sama-sama sembah Allah kita dan kita mau terus mengenal Allah kita dengan lebih baik lagi. Allah rindu untuk bisa berelasi dengan kita. Allah rindu untuk bisa terus ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Allah sudah ada di tengah-tengah kita, maka kita bisa berelasi dengan Dia tanpa ada halangan. Karena relasi kita yang tadinya rusak dengan Allah sudah dipulihkan. Makanya kids, kita sekarang ini bisa berdoa kepada Allah tanpa harus kasih korban dulu. Tidak seperti bangsa Israel kala itu. Bersyukur ya kids. Yuk kids, kita mau sama-sama terus dekat dan terus rindu sama hadirat Allah. Hari ini kita akan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya terambil dari Keluaran 25 ayat 8 sampai 9a. Nggak terlalu panjang nih. Pastor Rera yakin kids bisa semuanya. Keluaran 25 ayat 8 hingga 9a. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu. Kids, boleh sama-sama hafalin ya di rumah, dan juga nanti kids bisa kasih videonya kepada Lause Rere. Kids bisa kirimin videonya kepada Lause Rere ataupun lause-lause yang ada di grup Glow Sunday School. Lause Rere berdoa supaya kids terus bisa mengalami pertumbuhan secara iman kepada Tuhan. Oh iya kids, kita bersyukur ya. Kids sudah bisa mulai sekolah onsite di sekolah masing-masing. Kita terus berdoa supaya sekolah minggu juga bisa dilakukan secara onsite ke depannya.
Los Rere sama los yang lain udah kangen banget mau lihat kids nih. Kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang selalu rindu bisa ada di tengah-tengah kami. Terima kasih karena Engkau menjadi Allah yang begitu memperhatikan kami, yang begitu sayang dan baik pada kami. Kami mau ketika Engkau boleh ada di tengah-tengah kami juga boleh semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Melalui setiap renungan firman Tuhan, melalui setiap doa kami, melalui setiap pujian kami, itu boleh membawa kami menyembah Engkau dan membuat kami semakin hari semakin kenal Tuhan. Kami juga mau menyerahkan sekolah kami, biarlah Tuhan yang boleh tolong selalu supaya kami bisa mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Dan juga berkati orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah setiap kami satu keluarga bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kids, selamat hari Minggu. Jangan lupa ayat hafalannya, tetap semangat, jaga jarak, pakai masker terus. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan terus berikan pemulihan buat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye.